Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, masih melanjutkan tentang ta'nisul fi'li, memberikan tanda ta'nis ya pada fi'il. Tanda ta'nis kalau pada fi'il madhi adalah tak sukun ya di akhir fi'il. Misalnya qalatil malaikatu, qalatil a'rabu, qalat rusuluhum ya. Dan tak berharokat di awal mudhari ya, itu juga tanda ta'nis ya. Nah, ada kalanya wajib dan ada kalanya jaiz. Wajib disebutkan di halaman 169, wajib fi'il itu diberi ta'nis dalam dua keadaan. Yang pertama, ayakunal fa'ilu isman dhahiron hakikiyat ta'nisi laisa mafsulan an fi'lihi wala waqi'an ba'da ni'ma au bisa. Ini panjang sekali. Pertama, fa'ilnya itu kalau terpenuhi syarat-syarat berikut, yaitu isim dhahir hakiki ta'nis, yakni mu'annas hakiki. Kemudian tidak terpisah dari fi'ilnya. Kemudian yang ketiga, fi'ilnya itu bukan nikma atau bisa. Kemudian wajib yang kedua adalah kalau fa'ilnya itu dhamir mustatir kembali kepada mu'annas, baik kembali kepada mu'annas hakiki maupun kembali kepada mu'annas majazi. Kalau fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke mu'annas, wajib diberi ta'nis. Asyamsu tola'at misalnya, tetap wajib diberi ta'nis meskipun mu'annas majazi ya. Itu dua keadaan fi'il wajib diberi ta'nis, dan ta'nis pada fi'il madhi adalah tak yang sukun secara asal di akhir fi'il madhi, dan tak yang berharokat di fi'il mudhari, yakni di awal fi'il mudhari, itu tanda ta'nis atau ta'nis. Wajib diberi ta'nis fi'il kaitannya dengan fa'ilnya ya. Kalau fa'ilnya itu adalah mu'annas hakiki, tidak ada pemisah dengan fi'il, wajib diberi ta'nis. Qalat Fatimatu misalnya. Tapi kalau ada pemisahnya, bisa diberi bisa tidak. Misalnya qalat li binti, bisa juga qalali binti ya. Misalnya da'ani ummi, bisa pula da'atni ummi ya, karena ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Yang kedua, kalau fa'ilnya adalah dhamir mustatir kembali ke mu'annas, itu wajib diberi ta'nis ya. Paham ya? Kemudian yang jaiz, yang boleh, yakni boleh diberi ta'nis, boleh tidak. Fi'il boleh diberi ta'nis, boleh tidak. Intinya fi'ilnya boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Ini pada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, fa'ilnya adalah mu'annas hakiki tapi ada pemisah ya, ada pemisah. Seperti tadi kita contohkan, da'atni ummi, bisa da'ani ummi.
Kemudian yang kedua di halaman 169, ayakun al-fa'ilu isman dhahiron hakikiyatanis. Oh, afan. Yang pertama tadi kalau mu'annas majazi ya. Yang kedua kalau fa'ilnya adalah isim mu'annas hakiki tapi terpisah. Tapi terpisahnya bukan dengan illa. Kalau dengan illa terpisahnya tidak boleh diberi ya. Yang ketiga di halaman 170, ayakun al-amilu ni'ma au bi'sa. Amil untuk fa'il adalah fi'il ya. Amil untuk fa'il adalah fi'il. Karena fi'il itulah yang membutuhkan fa'il ya. Amilnya atau fi'ilnya adalah ni'ma atau bi'sa. Maka ini boleh diberi, boleh tidak. Nahwu nikmatil mar'atu Fatimatu. Boleh nikmatil mar'atu, boleh nikmal mar'atu. Bi'sa juga begitu. Bi'sal mar'atu hamalatul hatab misalnya. Atau bi'satil mar'atu hamalatul hatab. Kemudian keadaan yang keempat, boleh diberi tak taknis, boleh pula tidak. Krok Mas Andika. Arabi ayyakunal fa'ilu jam'an limudzakkarin au muannasin. Yang keempat, jika fa'il itu jamak untuk fa'ilnya berupa jamak untuk muzakkar atau muannas. 6. Nanti akan disebutkan ya, yang dimaksud jamak di sini jamak taksir. Karena kalau jamak salim nanti bukan boleh ya, tapi konsekuensinya seperti mufradnya ya. Nah, terus fal mudzakkaru nahwu bada'al umalu jamak taksir tentunya, jamak dari amil para pekerja. Wa bada'atil umalu. 6. Dua-duanya boleh. Contohnya untuk muzakkar contohnya telah terlihat para pekerja. Bada'a itu sudah apa? Sudah mulai. Para pekerja itu sudah memulai. Dan boleh pula bada'atil ummalu. Nah, terus qala ta'ala qalatil a'rabu. Dan Allah Ta'ala berfirman, orang-orang Arab telah berkata. Orang-orang Arab Badui. Wal muannasu nahwu arafatil fawatimu kimatal hijabi. Au arofa ya, ini boleh arofat, boleh arofa. Al fawatim jamak dari apa? Fatimah ya, jamak dari Fatimah. Misalnya ada 3 orang namanya Fatimah semua, bisa dijamak fawatimu. Fatimah itu ya. Adapun al itu untuk memakrifahkan. Karena kalau nama orang sekalipun kalau dijamak itu menjadi nakiroh ya. Nama kan asalnya alam kan makrifah, Fatimah itu makrifah ya. Tapi kalau dijamak menjadi nakiroh sehingga perlu diberi al ya. Dan mu'annas contohnya para Fatimah mengetahui pentingnya untuk berhijab ya, atau arofa ya, boleh arofat, boleh arofa. Terus fakat putai ala ta'wilihi bil jam'i, maka dihapus tak untuk mentakwil dengan ketentuannya sebagai jamak. 6. Ini jamak Mas, bukan jamaah. Jamak al-jam'u. Al-jam'u isim mudzakkar kan, tapi beda dengan al-jama'atu isim muannas ya. Kalau di mudzakkar kan tidak pakai takwilnya adalah jam'u. Kalau di muannas kan takwilnya adalah jama'atu ya. Ini belum ada wadahnya. Terus fayakunu mudzakkaral ma'nan faka'annal amila. Sebentar Mas, sampai mana tadi? Fayakunu mudzakkarul makna. Faka'annal amila musnadun. Faka'annal amila ya betul. Faka'annal amila musnadun ila hadzal
muzakari. Nggih, diartikan. Maka Maka dia mudzakkar secara makna. ya, yaitu kata jam'un, mudzakkar secara makna. Maka jika amilnya Maka seakan-akan amil itu disandarkan kepada mudzakkar ini. ya, musnad disandarkan. Jadi ada musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih adalah fa'ilnya, musnadnya adalah fi'ilnya. Jadi fi'il disandarkan kepada fa'ilnya yang takwilnya jam'un mudzakkar. Terus Wa isbatut ta'i ala ta'awulihi. ta'awulihi bil jama'ati. Ye. Dan tetapnya tak Dengan takwil itu secara jamaah. ya, dengan takwilnya dengan kata jamaah ya. Ditetapkannya tak, yakni diberi tak dengan ketentuan takwilnya itu dengan kata jamaah. Terus Fayakunu muannasal makna. Nggih. Maka muannas secara maknanya. Ya, maka dia muannas secara maknanya. Faka annal amila musnadun ilaihi. Nggih. Maka Seakan-akan amil disadarkan kepadanya. ya, disadarkan kepada jamaah. Terus wa yustasna min zalika jam'ul mudzakkaris salimu. Jam'ul mudzakkaris salimu wa jam'ul muannasis salimu fa innahu yuhkamu lahuma bi hukmi mufradaihima. Nggih. Dan dikecualikan dari yang itu maksudnya dari jamak ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya, cuma tinggal satu berarti jamak taksir saja kan. Nah, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim dikecualikan, tidak ikut kaidah nomor 4 ini. Bagaimana kaidahnya, ketentuannya? Nah, lanjut. Maka sesungguhnya ia dihukumi keduanya, diberi ketentuan untuk keduanya, dan dengan ketentuan mufradnya ya. Paham Mas? Kalau jamak mudzakkar salim ketentuannya jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ketentuannya seperti mufradnya. Misal akan ada diterangkan ya. Al mudarrisuna. Kalau muannas misalnya al muallimatu. Al mudarrisuna mufradnya apa? Al mudarris. Al mudarris ini fiilnya bagaimana ketentuannya? Boleh diberi tak tanis apa enggak? Fiilnya untuk mudarris tidak boleh ya, tidak boleh. Maka al mudarrisuna juga tidak boleh ya. Kemudian al muallimatu wajib apa mufradnya? Mufradnya adalah al muallimah. Al muallimah. Al muallimah ini fiilnya wajib diberi tak tanis apa tidak? Wajib. Maka ini al muallimah juga wajib ya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim ketentuannya diberi tak atau tidak, tak tanis atau tidak seperti mufradnya. Kalau mufradnya tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau mufradnya wajib, ya wajib. Tidak ada ketentuan boleh atau tidak ya. Terus Mas. Fataqulu hadaral mudarrisuna. Maka engkau mengatakan telah hadir para guru. Bitarkit ta'i la ghairu. La ghairu. Tanpa didatangkan tak. Bukan dengan yang lainnya. Ya, bitarkit ta'i dengan meninggalkan tak tidak boleh, hadarat enggak boleh ya. La ghairu ya, tidak ada ketentuan lainnya. Terus kama taf'alu fi hadaral mudarrisu. Sebagaimana engkau melakukannya pada kata hadaral mudarrisu. Ya, seperti kata hadaral mudarrisu tidak boleh diberi tak, hadarat enggak boleh. Begitu juga al mudarrisuna. Terus wataqulu hadaratil muallimatu. Dan kau mengatakan telah hadir para guru hadaratil nggih. Bita ila ghairu
dengan tak tanpa bukan yang lain. bukan yang lainnya. Iya. Kama taf'alu fi hadaratil muallimatu. Bagaimana engkau mengatakan pada kata hadaratil muallimatu. Iya, itu ketentuan ya tentang ketentuan fiil yang keempat atau ketentuan fa'il yang keempat, fiilnya diberi tak tanis ataupun tidak. Yeah. Kemudian mawadi'u hadfil fa'il, tempat-tempat dihapusnya fa'il. Ini fa'il itu kan salah satu umdah dalam jumlah ya. Dan umdah itu secara asal ya tidak boleh dihapus kecuali pada keadaan tertentu saja. Artinya umdah itu kan harus ada. Kalau nggak ada ya nggak jadi kalimat. Misalnya jaa rojulun, dua-duanya adalah umdah ya, umdah. Lawannya umdah apa? Lawannya umdah. Sisi lain umdah. Dalam kalimat itu ada bagian utama yang harus ada. Lainnya itu fadlah ya, fadlah. Misalnya jalasa aliyun alal kursi atau fil fasli. Yang menjadi umdah pokok kalimat di sini adalah kata jalasa dan kata aliyun. Kalau salah satunya dihapus nggak jadi kalimat ya. Alal kursi fadlah. Fadlah itu kalaupun dihapus kalimat masih mungkin jalasa aliyun ya. Nah, itu bedanya antara umdah dan fadlah. Umdah itu ya mubtada, khobar, isim inna. Pokoknya inti-inti lah ya. Fi'il, fa'il ya. Fi'il, naibul fa'il. Itu umdah. Selebihnya fadlah. Fadlah itu kalaupun dihapus kalimat masih bisa. Fa'il termasuk umdah ya, termasuk umdah. Maka secara asal dia harus ada. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang boleh dihapus, tentunya dengan syarat sudah diketahui. Qauluhu, perkataan beliau, wa innama imtana'a fin nasri maqamat illa hindun. Dan sesungguhnya terlarang di prosa, yakni yang bukan syair, maqamat illa hindun. Tidak boleh mengatakan maqamat illa hindun dengan tak tanis ya, enggak boleh. Maqamat illa hindun. Dalam prosa enggak boleh. Kenapa? Li'annal fa'ila mudzakarun mahdzufun. Karena fa'ilnya adalah mudzakar yang dihapus. Karena fa'ilnya mudzakar maka tidak boleh diberi tak tanis. Maqamat ya, taknya enggak boleh. Kecuali dalam syair ya. Nah itu muqaddimah sebelum masuk pada fasal. Kemudian beliau masuk pada fasal, yakni yang bentuk-bentuk lain dihapusnya fa'il. Maqamat illa hindun, fa'ilnya kan dihapus ya kan. Nah, karena beliau mengatakan li'an al fa'ila mudzakarun mahdhufun. Kahat fihi, seperti dihapusnya, yakni dihapusnya fa'il juga. Fi nahwi, pada semisal au ita'amun fi yaumin dzi masgobah, atau memberi makan, yakni dia memberi makan pada suatu hari atau pada hari yang terjadi kelaparan. Au ita'amun. Jadi di sini ada fa'il yang dihapus menurut beliau. Fi yaumin ila akhir. Au ita'amun, mana fa'ilnya yang dihapus, di mana letaknya ya? Letaknya ini setelah masdar. Setelah masdar. Karena masdar ini kan ya seperti fi'il. Terkadang dia diidhofahkan kepada fa'il, terkadang diidhofahkan kepada maf'ulnya ya. Nah, sehingga di sini ada fa'il yang dihapus. Ketentuannya begitu ya. Karena di sini atau memberi makan, siapa yang memberi makan? Ya kan nggak ada fa'il. Dia ya, dianya ini dihapus ya. Di situ akan disebutkan nanti oleh pensyarah.
Wa qudiyal amru, dan pada qudiyal amru. Kata qudiyal amru fa'ilnya enggak ada. Lah amru ini naibul fa'il ya. Amru apa? Naibul fa'il. Fa'ilnya dihapus. Kalau itu ya wajib dihapus ya. Kemudian wa asmi bihim wa absir. Ini boleh juga ya, tidak wajib juga. Wa asmi bihim wa absir. Ini sigoh ta'ajub. Asmi bi ya. Dan betapa tajam pendengaran mereka dan betapa tajam penglihatan mereka ya. Absir, betapa tajam penglihatan, yakni mana mereka. Yang dihapus mana? Dihapus setelah kata absir ya. Itu asmi bihim wa absir. Asmi bihim wa absir. Bihim, him ini adalah fa'il ya. Fa'il untuk apa? Perhatikan, ini ada ketentuan tersendiri khusus. Fa'il untuk kata asmi. Asmi ini adalah fi'il. Ini fi'il madi tapi bentuknya seperti amr. Kenapa fi'il madi kok bentuknya seperti amr? Mereka mengatakan untuk membentuk sigoh ta'ajub ya. Memang supaya menunjukkan ketakjuban sehingga dibuat sebagai dibentuk seperti fi'il amr. Bi tambahan, tapi tambahan yang wajib ada ya. Fa'ilnya adalah him ya, him. Absir, fa'ilnya mana? Dihapus. Takdirnya asmi bihim wa absir bihim ya, sama. Kemudian beliau mengatakan wayam tani'u fi ghairihinna, dan terlarang. Terlarang apa? Terlarang dihapusnya fa'il ya. Fi ghairihinna, pada selain mereka ini, yani pada selain hal-hal ini. Jadi ada 4 hal di sini yang boleh dihapus fa'ilnya. Boleh tapi tidak wajib ya. Iqra Mas Aris ya. Zakarul musannifu rahimahullahu arba'ata mawadi'a yukhdifu fihal fa'ilu. Yukhdafu fihal fa'ilu. Fa'ilu naibul fa'il nggih. Musannif rahimahullah menyebutkan 4 tempat yang dihapus padanya fa'il. Ya, pada 4 tempat itu. Al-awwalu idza baqa'a qabla illa kama fil misalis sabiqi maqama illa hindun. Yang pertama, apabila dia terletak sebelum illa, sebagaimana di dalam contoh yang lalu, tidak ada yang berdiri kecuali hindun. Ya, maqama illa hindun, yakni maqama ahadun illa hindun, atau bisa ditakdirkan selain ahadun juga. Intinya itu dihapus. Terus sani fa'ilun al-masdaru. Fa'ilul masdari. Fa'ilul masdari. Yang kedua adalah fa'ilnya masdar. Ya, fa'il masdar. Jadi masdar itu terkadang membutuhkan fa'il juga karena beramalan seperti fi'ilnya ya. Akan datang pada babnya insyaallah isim-isim yang beramalan seperti amalan fi'il ya. Isim beramalan seperti fi'il. Yani isim yang mustaq dari fi'il itu ya, atau yang ada kaitannya. Terus kaqaulihi ta'ala au it'amun fi yaumin dzi masghubah yatiman. Ya, yatiman maf'ulnya ya kan? Ya. Yatiman maf'ul untuk it'amun, memberi makan siapa? Memberi makan yatiman ya. Seperti firman Allah Ta'ala, atau dia memberi makan pada hari di mana pada hari yang terjadi kelaparan kepada anak yatim. Ya, yatiman maf'ulnya. Fa'id amun masdarun wa fa'iluhu mahdhufun. Maka it'amun adalah masdar dan fa'ilnya dihapus. Wa taqdiru wallahu a'lam au it'amuhu yatiman. Ya, hu. Dan takdirnya wallahu a'lam
atau dia memberi makan anak yatim. Ya, it'amuhu, dia memberi makan. Terus Bil idhofati ilal fa'ili, dengan diidhofkan kepada fa'ilnya. yakni masdar itu diidhofakan kepada fa'il. Terus Wa it'amun ma'tufun ala qauli subhanah fakuraqabah. Dan it'amun adalah ma'tuf atas firman Allah Subhanahu wa taala fakun raghabah. yakni ayat sebelumnya ya. Apa ayat sebelumnya itu? Di surah Al-Balad. Dia memerdekakan budak yang Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah faku raqobah ya. Nggih, terus wa yatiman maf'ulun bihi lil masdarin. nggih, lil masdari. Dan yatiman adalah maf'ul bih untuk masdar. Maksudnya untuk masdar itu ya Mas ya. Untuk masdar itu, bukan untuk masdar yang mana, untuk masdar itu. Terus Wazi sifatun liyaumin wal masgobati Wal wal mas- masgobatu nggih, al majaatu majaatu wasyiddatul maunah. Nggih. Dan zi adalah sifat untuk yaumin, dan al masgobah adalah kelaparan, dan siddatul maunah Apa? Sidatul maunah. Sidah itu rekoso gitu. Sidatul maunah ini apa, dari kepayahan ya. kepayahan bahan makanan. Kelaparan dan kepayahan yang sangat. Kelaparan dan kepayahan yang sangat ya, betul. Susah ya, kesusahan, susah. Nah, itu yang kedua, masdar fa'il masdar ya. Fa'il masdar boleh dihapus. Terus asalisu Fi babin niyabati anil fa'ili kaqaulihi ta'ala wa qudiyal amru wa taqdiruhu wallahu a'lam wa qadallahu amra. Yang ketiga, pada bab pengganti dari fa'il, seperti firman Allah Ta'ala, dan ditetapkan perkara itu, dan takdirnya adalah wallahu a'lam, dan Allah telah menetapkan perkara itu. Allah telah menetapkan perkara semuanya. Iqra Mas Frendi, Ar-Rabi'u. Rabi'u fa'ilu af'il fi ta'ajjubi. Yang keempat adalah fa'il af'il dalam fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub ada dua ya. Ta'ajjub af'il dan apa? Af'ala ya. Seperti kata ma ahsana as-sama'u. Ma ahsana sama'a ya. Ma ahsana sama'a. Jadi rumusnya adalah af'ala, ma'af'ala. Kalau ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya, kembali ke depan. Jadi beda antara fa'il yang dhamir mustatir dengan fa'il yang dihapus ya, itu beda. Dhamir mustatir ya ada tapi nggak tampak. Kalau yang dihapus ya memang nggak ada ya. Ini sighah ta'ajjub yang pertama, yaitu ma dan af'ala, kemudian apa ini maf'ulnya begitu, dan ini nasab ya. Kemudian sighah yang kedua adalah af'il dan dikasih bi. Bi tentu huruf jar ya, huruf jar tambahan. Sighah ta'ajjub. Tapi untuk menunjukkan atau untuk mengungkapkan keta'ajuban bukan hanya pakai sighah ta'ajjub itu saja, boleh pakai yang lain ya. Terus Mas. Inda wujudi ma yadullu alaihi, ketika terdapat apa yang menunjukkan atasnya. Ya, ini atas fa'il ya. Ketika ada yang menunjukkan atas fa'il, fa'ilnya boleh dihapus. Kaqaulihi ta'ala asmi' bihim wa absir at-takdiru wallahu a'lam wa absir bihim. Absir bihim. Seperti firman Allah Ta'ala, betapa tajam pendengaran mereka dan
penglihatan mereka. Ya, betapa tajam penglihatan, yakni penglihatan mereka. Takdirnya wallahu alam wa basir bihim. Bihim, ya sama dengan bihim yang awal. Terus Fahudhifa bihim minasani lidalalatil awali alaihi. ya. Dan maka dihapus bihim dari yang kedua karena menunjuk yang pertama. Karena yang awal menunjukkan atas yang kedua. ya, ini sama dengan masalah tadi ya. Masdar diidhofahkan kepada fa'ilnya, dalalatil awali, yakni yang awal menunjukkan. Terus Fa asmi' fi'lu madhin jaa ala sigotil amr. nggih. Maka asmi adalah fi'al madhi yang datang atas sigoh amr. Ya, fi'il madhi yang datang dalam bentuk amr. Bihim alba'u harfu jarrin zaidun Nggih. i'raban muakkadan muakkidun maknan ya. Maknan tetap ditanwin ya, maknan. Bihim ba adalah huruf jar tambahan cara i'rab yang ditaukidkan secara makna. Muakid Mas, penguat gitu ya. Penguat. Fa'il, isim fa'il. Muakid secara mana? Intinya sudah menjadi bentuk ta'ajub begitu ya. Af'il bi ya. Terus Hum fa'ilun mabniyun ala sukuni wa huwa majrurun bi kasratin muqaddaratin ala akhirih. Mana'a min zuhuriha harakatul bina'i al asli fi mahalli raf'in fa'ilun. Hum adalah fa'il yang mabni atas sukun dan ia adalah majrur dengan kasroh yang muqaddarah atas akhirnya. Yang mencegah dari nampaknya adalah harokat yang dibentuk harokat mabni asli pada posisi rofa sebagai fa'il. Paham ya, insyaallah ya. Him, gimana i'rab him di situ? Fa'il. Him adalah fa'il. Dia mabni dengan ini harokat asli. Bentar. Sini i'rabnya fa'il mabni atas sukun, majrur dengan kasroh muqaddarah. Majrur dengan kasroh muqaddarah di atas akhirnya. Jadi dia mabni fi mahali jarin. Majrur dengan kasroh, bukan fi mahali jarin. Majrur dengan kasroh muqaddarah di atas akhirnya. Akhirnya adalah huruf mim. Yang menghalangi kasroh apa? Ya karena tanda mabni asli. Him, tanda aslinya memang disukun akhirnya. Nah begitu ya. Jadi yang mencegah sebenarnya ada dua ya. Ada dua yang memungkinkan. Kenapa kok him ini tidak di dhammah? Padahal dia fa'il. Yang pertama karena dia memang mabni, ya tidak di dhammah. Yang kedua, kemungkinan yang kedua karena ada bi. Karena bi kan nggak mungkin di dhammah. Ini misalnya ya, bihim diganti isim dhohir yang mu'rab. Asmi bi Khalidin misalnya. Asmi bi Khalidin. Bagaimana kita Khalidin ini? Khalidin tetap fa'il ya, fa'il. Dia majrur dengan bi ini. Tapi posisinya ya rofa. Posisinya rofa. Dan ini tidak tidak hanya dalam bab ini. Banyak isim posisi rofa fa'il misalnya, tapi dimajrurkan dengan huruf jar. Misalnya
Ma jaa min ahadin. Ma jaa min ahadin. Failnya apa? Failnya ya ahadin. Dan posisi fi mahali raf'in sebagai fa'il. Tapi kenapa kok tidak di dhamma? Karena ada min, ya, ada min. Berarti yang menghalangi ini di dhamma apa? Karena dia ada min ini, dimajrurkan oleh min. Padahal posisinya fa'il. Ya, posisinya fa'il. Nah, kalau ini yang menghalangi kenapa tidak di dhamma? Karena harokat aslinya atau aslinya memang sukun karena mabni. Beda kalau misalnya dikasih isim dzohir. Nah, jadi di sini Syekh mengatakan mana amin duhuriha, yang mencegah dari nampaknya, yakni nampaknya apa? Harokat atau tanda rofa adalah harokatul bina al asli, harokat mabni yang asli. Fi mahali raf'in, dia pada posisi rofa, him fa'ilun sebagai fa'il. Oke, lanjut Mas. Wa qaulul musannifi. Wa qaulul musannifi rahimahullahu wa yamtani'u fi ghairihin ay li'anna al-fa'ila umdah Tun. li'anna al-fa'ila umdatun kal juz'i minal kalimati. Kal juz'i minal kalimah. Wa hadha fihi nadharun fa in hunaka fa inna hunaka mawadi'a ukhra. Ya, mawadi'a adalah isim inna, ya. Khudifa fihal fa'ilu. Yeah. Dan perkataan musannif rahimahullah, dan tercegah dalam selainnya, ya, tercegah, yakni tercegah dihapusnya fa'il, yakni karena fa'il adalah umdah dan seperti satu bagian dari satu kata. Bagian dari kata tidak boleh dihapus. Dan ini dalamnya ada koreksi. Yakni perkataan penulis di sini ada nadhur, ada koreksi. Karena di sana ada keadaan lain, fa'ilnya dihapus juga. Nah, terus. Maka sehingga di sana ada tempat posisi-posisi yang lain yang dihapus padanya fa'il. Minha ayyakunal fa'ilu wawal jama'ati au ya'al mukhatabati wa fi'luhu muakkadun bin nuni. Nahwu hal takumunna biwajibikum wa hal takuminna biwajibiki fa innal fa'ila mahdhufun wa huwal wawu wal ya'u wa qad madha tawdihuhu fi mawdi'ihi. Di antaranya ia berupa fa'il. Di antaranya fa'ilnya berupa wawu jamaah. Di antaranya fa'ilnya berupa wawu jamaah atau ya mukhatabah. Sedangkan fi'ilnya ditaukidkan dengan nun. Ya, tapi ini di ketentuan ya. Wawu jamaah atau ya mukhatabah, tapi fi'ilnya diberi taukid dengan nun, ya. Nahwu. Contoh, apakah engkau telah melakukan Apakah kalian telah melakukan kewajiban kalian? Ya, wajib di sini tugas, ya. Apakah kalian melaksanakan tugas kalian? Dan apakah kamu telah melakukan tugas kamu? Maka sesungguhnya fa'ilnya adalah dihapus. Ya, dan ia adalah wawu dan ya. Ya, pada takumunna fa'ilnya adalah wawu dihapus. Pada takuminna fa'ilnya adalah ya, yakni setelah mim dihapus. Dan telah berlalu penjelasannya di dalam tempatnya. Pada tempatnya yang dulu, yakni ketika membahas fi'il mudhari' yang ditaukid dengan nun.
Berikutnya adalah yang kelima, ittisalul fa'ili bil fi'li min ghairi fasilin, ya. Kita samping itu. Bersambungnya fa'il dengan fi'il tanpa pemisah, ya. Secara asal begitu. Secara asal adalah fi'il, fa'il, terus kalau ada maf'ul bih atau maf'ul yang lain, ya. Selain maf'ul bih tentu maf'ul yang lain memungkinkan. Tanpa maf'ul bih, maf'ul yang lain juga bisa, ya. Sebagaimana misalnya jalasa aliyun amamal fasli. Amama bukan maf'ul bih tapi maf'ul fih, ya, dzaraf. Qauluhu, perkataan beliau, wal aslu ayyaliya amilahu. Secara asal dia mengikuti yakni jatuh langsung, terletak langsung. Amilahu setelah amilnya. Siapa maksudnya? Fa'il. Secara asal fa'il itu setelah amilnya. Jadi setelah fi'il. Fa'il tidak boleh mendahului, ya, sebagaimana yang lalu. Secara asal fi'il lalu fa'il langsung. Wa qad yata'akhkharu, dan terkadang fa'il itu terlambat, yakni tidak langsung, jawazan secara boleh. Dan kadang wajib juga, nanti akan disebutkan. Nahwa semisal walaqad jaa ala fir'aunan nudhuru, dan telah datang kepada keluarga Fir'aun atau pengikut Fir'aun dan pengikutnya an-nudhuru, peringatan-peringatan. Ini fa'ilnya adalah kata nudhuru, ya. Fa'ilnya nudhuru, fi'ilnya apa? Fi'ilnya jaa, ya kan? Fi'ilnya jaa, fa'ilnya nudhuru. Tapi ada pemisahnya, yaitu ala fir'auna. Wa kama ata rabbahu Musa, dan sebagaimana juga dalam perkataan ata rabbahu Musa ala qadarin, datang kepada Robnya, yaitu Musa, datang Musa kepada Robnya ala qadarin, dengan suatu ketentuan, yakni dengan waktu yang telah ditentukan. Wa wujuban, dan terkadang wajib, yakni wajib fa'il di belakang, maf'ul bih dulu, wajib. Jadi ada boleh, ada wajib. Nahwu, contoh, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, dan ketika Robnya menguji Ibrahim. Rabbuhu, rabbu fa'il, Ibrahima maf'ul, tetapi dalam keadaan ini fa'ilnya harus di belakang, sebagaimana akan disebutkan alasannya. Wa darabani Zaidun, dan Zaid telah memukulku. Ni adalah maf'ul, Zaidun fa'il, tapi fa'il lebih akhir daripada maf'ul. Ini wajib. Alasannya akan disebutkan nanti, ya. Jadi fa'il didahului maf'ulnya itu kadang boleh, kadang wajib. Paham, ya? Fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi secara asal adalah fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Secara asal boleh maf'ul dulu di sini, boleh, ada kalanya boleh, ada kalanya enggak boleh, ya ada, dan ada kalanya wajib di sini, ya. Jadi ada tiga, ada kalanya boleh, ada kalanya enggak boleh, ada kalanya wajib. Yang enggak boleh disebutkan di belakang malah, insyaallah. Nah, lanjut, Iqra, baca Mas. Hadzal hukmul khamisu. Hadzal hukmul khamisu min ahkamil fa'ili wa huwa annal asla fil fa'ili ayaqa'a ba'da amilihi wal aslu fil maf'uli ayatiya ba'dahuma nahwu harramal islamul wasya. Yang ini hukum kelima dari hukum-hukum fa'il, yaitu bahwasanya secara asal tentang fa'il ya dia terletak setelah amilnya. Ya, amilnya. Kenapa Syekh tidak mengatakan fi'ilnya? Karena amilnya belum tentu fi'il, ya.
Bisa saja masdar tadi, masdar kan butuh fa'il. Maka amilnya lebih umum. Tapi secara banyak ya fi'ilnya. Terus Wal aslu fil maf'ul. dan langsung diterjemahkan. Dan secara asal dalam maf'ul ya yang dia datang setelah keduanya. yakni setelah fi'il dan fa'il baru maf'ul secara asal. Contoh, Islam mengharamkan khianat. Menipu. Menipu. Haramal Islamul ghisya. Islam mengharamkan penipuan. Terus waqad yata'akhkharul fa'ilu anil maf'uli wa huwa nau'ani. Nggih. Dan terkadang ya Fa'il lebih akhir fa'il di akhir ada daripada maf'ul, yaitu dan dia ada dua jenis. dua macam. Boleh dan wajib. Yang pertama, ta'akhurun jaizun. Ta'akhurun jaizun wa huwa ma khala min mujibit takdimi awil takhiri. Ya, ini yang pertama ya. Kaidah dalam banyak hal ini menjadi kaidah. Secara boleh itu apa? Wa huwa ma khala min mujibi takdimi awi takhiri, yaitu yang tidak ada hal yang mengharuskan di depan atau mengharuskan di belakang ya. Kalau ada hal yang mengharuskan fa'il di depan sebelum maf'ul, maksudnya di depan itu sebelum maf'ul, maka harus sebelum maf'ul. Kalau ada hal yang mengharuskan fa'il itu harus di belakang maksudnya setelah maf'ul ya, maka fa'il harus setelah maf'ul ya. 6. Nahwu akhadha asimun jaizatan maf'ulnya nasab. Fataqulu akhadha jaizatan asimun. Ya, ini boleh-boleh saja ya. Contoh, Asim telah mengambil hadiah. Fataqulu engkau mengatakan akhadha jaizatan asimun. Boleh, artinya sama ya. Boleh fa'ilnya dulu, boleh maf'ulnya dulu. Karena seandainya maf'ul didahulukan pun maknanya tidak akan rancu ya. Maknanya tidak akan rancu. Beda dengan misalnya doroba Musa Isa. Kalau dibalik nanti kebalik yang memukulnya ya. Nah, kalau ini meskipun dibalik maknanya tetap bisa difahami dengan baik ya, dengan baik. Karena tidak mungkin hadiah mengambil Asim, tapi yang pasti Asim yang mengambil hadiahnya. Nah, terus Qala ta'ala walaqad jaa'a ala fir'aunal nuzuru. Fa ala maf'ulun bihi muqaddamun wa huwa mudhafun wa fir'aunu mudhafun ilaih wa fir'auna wa nuduru fa'ilu jaa mu'akhirun wa nudhuru fa'ilu jaa mu'akhirun ya. Diartikan dulu Mas. Dan perkataan Allah Ta'ala dan sungguh telah datang kepada Fir'aun peringatan ya. Maka ala maf'ul bih yang didahulukan dia sebagai mudhaf dan dia mudhaf ya. Dan Fir'aun mudhaf ilaih. Fir'auna mudhaf ilaih majrur dengan fathah ya. Karena nama bukan Arab. Terus wa nudhuru sebagai fa'il dan fa'il jaa sebagai fa'il jaa ya, yang diakhirkan ya. Wa minhu qawlu syairi ja'al
khilafata ja'al khilafata au kanat lahu qadaron ya, bukan kodron ya, tapi kodaron ya. Kama atarabbahu Musa ala kodarin ya. Jadi Ibnu Hisam mengambil dari syair ini ya, kan matanya kan gitu, atarabbahu Musa ala kodarin ya. Perkataan penyair ja'al khilafata, dia mendatangi kekhalifahan, yakni dia menduduki kekhalifahan. Au kanat lahu qadaron, atau dia itu khilafah itu memang sudah menjadi ketentuan baginya ya. Sebagaimana Musa datang kepada Robnya dengan suatu ketentuan, ini dengan suatu dengan ketentuan yang telah ditentukan. Faqaddama syairul maf'ula bihi, penyair mendahulukan maf'ul bih, wa huwa lafdu rabbahu, yaitu lafadz rabbahu, alal fa'ili Musa, lebih didahulukan daripada fa'ilnya, yaitu kata Musa. Ma'a kaunil maf'uli bihi mudhofan ila dhamirin ya'udu alal fa'ilil muta'akhkhari. Padahal ya, dengan ketentuan ya, ma'a kauni, dengan ketentuan maf'ul bih itu adalah mudhof kepada dhamir yang kembali kepada fa'il yang diakhirkan. Secara asal begini, dhamir itu harus kembali ke depan, ya kan? Bagaimana dhamir kembali ke belakang? Tapi mungkin saja dhamir kembali ke belakang. Yaitu apa? Kalau yang di belakang ini tingkatannya lebih tinggi, ya, tingkatannya lebih tinggi. Fa'il tingkatannya lebih tinggi daripada maf'ul. Maka maf'ul boleh bersambung dengan dhamir kembali kepada fa'il meskipun fa'ilnya di belakang. Paham ya? Sebagaimana ja'a rabbahu Musa, hu kembali ke siapa? Musa, marji'nya adalah Musa. Tapi karena Musa ini meskipun di belakang tingkatannya lebih tinggi karena sebagai fa'il ya. Lafadz robba tingkatannya sebagai maf'ul. Wa innama jaza audu dhamir ala muta'akhirin atau mutaakhirin. Dan sesungguhnya boleh kembalinya dhamir kepada yang lebih akhir, li'annahu mutaakhirun lafdzon mutaqaddimun rutbatan, karena dia lebih akhir secara lafadz tetapi lebih awal secara tingkatan. Li'anna rutbatal fa'ili qoblal maf'uli, karena tingkatan fa'il itu sebelum maf'ul, maksudnya di atas maf'ul. Nah, itu boleh fa'il di akhir secara boleh, yakni bolehnya fa'il di akhir. Nanti yang berikutnya adalah insyaallah wajibnya fa'il di belakang ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da sholatil isya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, masih tentang ta'akhurul fa'ili, diakhirkannya fa'il ya. Ada kalanya terlarang, ada kalanya boleh, dan ada kalanya wajib ya. Yang boleh sudah disebutkan tadi, yaitu ketentuannya kalau tidak ada yang mengharuskan dia di awal dan tidak ada yang mengharuskan dia di akhir ya. Yang dimaksud di awal adalah sebelum maf'ul ya. Yang dimaksud di akhir adalah setelah maf'ul, bukan sebelum fi'il, karena nggak mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah ta'akhurun wajibun ya. Wajib di belakang, yakni fa'il wajib di belakang, yakni setelah maf'ul ya. Justru ada yang wajib juga ya. Nah, ikra Mas. Ta'akhurun wajibun, yang wajib di belakang. Wadzalika fi salasi masaila dzakaru minha Ibnu Hisamin mas'alata ini. Dan itu pada yang permasalahan ketiga, pada
tiga hal. Pada 3 hal telah menyebutkan darinya Ibnu Hisam ada 2 permasalahan. Ya, ini ada 3 hal tapi Ibnu Hisam cuma menyebutkan 2. Hasilnya begitu ya. Fa'il di belakang wajib ada 3 keadaan dan Ibnu Hisam menyebutkannya hanya 2. Dan diantara linahu ada yang merinci lebih dari 3. Wallahu a'lam. Terus al-ula. Al-ula ayyatasila bil fa'ili dhamirul maf'uli. Dhamiru adalah fa'il ya. Fa'il untuk kata yattasila. Nahwu Qara'al kitaba sahibuhu. Yang pertama, jika bersambung dengan fa'il dhamir maf'ul. Bersambung dengan fa'il dhamir maf'ul, yakni dhamir yang kembali kepada maf'ul. Kenapa? Karena dhamir harus kembali ke awal ya. Sehingga maf'ulnya harus di awal. Karena di fa'il nanti ada dhamir yang kembali ke maf'ul. Paham? Nah, contoh Iqra. Lanjut. Contohnya, kitab itu telah dibaca pemiliknya. Qara'al kitaba sahibuhu. Telah membaca kitab itu pemiliknya. Jadi pemiliknya telah membaca kitab itu. Qara'al kitaba sahibuhu. Fa'ilnya adalah kata sahibu, maf'ulnya adalah kitaba. Tapi dalam keadaan seperti ini, maf'ul wajib di depan, fa'il wajib di belakang. Alasannya kenapa? Karena ada dhamir yang kembali ke maf'ul ya. Ada dhamir yang kembali ke maf'ul. Karena tidak boleh dhamir kembali ke belakang yang tingkatannya lebih rendah. Tapi kalau belakang tingkatannya lebih tinggi boleh ya, seperti tadi. Ya, seperti apa? Contoh yang sebelumnya tadi. Ja'a rabbahu Musa ya. Kalau ini karena ada dhamir yang bersambung dengan fa'il kembalinya ke maf'ul, maka maf'ulnya harus didahulukan ya, supaya tidak menyalahi kaidah bahwa dhamir harus kembali ke depan. Mana Mas Bayu? Terus Fal kitabu maf'ulun bihi muqaddamun wa sahibuhu fa'ilun. Maka al-kitabu maf'ulun bih yang dikedepankan dan sahibuhu adalah fa'il. Minhu qauluhu ta'ala wa idzi batala Ibrahima rabbuhu. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan apabila ketika dan ingatlah ketika kalian dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji kalian. Maf'ulnya Ibrahima Mas. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim ya. Fa Ibrahima maf'ulun bihi muqaddamun rabbuhu fa'ilun. Dan maka Ibrahim maf'ulun bih yang dikedepankan dan rabbuhu sebagai fa'il. Rabbu adalah fa'il. Terus wa innama wajaba takdimul maf'uli ala fa'ili li'annahu law ukhiral maf'ulu wa qudimal fa'ilu la'adal dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan. Wadzalika la yajuzu illa fid darurati wa mawadi'a maksusatin. Ya. Nah, perhatikan ini ya alasannya. Nah, lanjut ya, diartikan dan sesungguhnya wajib dikedepankan maf'ulnya kepada fa'ilnya, kepada fa'il. Ya, la wajib dikedepankannya maf'ul sebelum fa'il ya. Pada semisal wa idzi batala Ibrahima rabbuhu. Maf'ulnya Ibrahima, fa'ilnya adalah rabbu, tapi di sini maf'ul wajib didahulukan daripada fa'ilnya ya. Kenapa? Karena bahwasanya jika maf'ulnya diakhirkan dan fa'ilnya dikedepankan,
maka maka domir kembali kepada yang akhir secara lafaz dan secara tingkatan. ya, dan demikian itu tidak dibolehkan kecuali pada keadaan yang darurat dan tempat-tempat yang khusus. ya, jadi tidak boleh ya domir kembali kepada yang lebih akhir tingkatannya dan juga urutannya ya, kecuali kalau darurat saja ya. Misalnya seperti ini, qara'al kitaba sahibuhu. Kalau sahibuhu ditaruh di depan, kitaba di belakang, qara'a sahibuhul kitaba. Hu kembali kemana? Kitab. Padahal kitabnya ditaruh di belakang ya. Tingkatannya lebih rendah daripada fa'il, jadi karena maf'ul, maka ini tidak boleh. Sehingga maf'ulnya wajib ditaruh di depan ya. Qara'al kitaba sahibuhu. Itu kalau ini ditaruh di belakang enggak boleh, menyalahi kaidah. Nggih, wa dzalika la yajuzu illa fid darurati. Demikian itu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Kalau dilakukan nanti tidak fasih ya. Wa mawadi'a makhsusah, dan hanya pada tempat-tempat tertentu ya, kecuali darurat dan tempat-tempat tertentu. Nah, di bawahnya ada keterangan hunaka mawadi'u. Di sana ada tempat-tempat ya'udud dhamiru fiha ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan li gharadin balaghiyin. Di sana ada tempat-tempat yang dhamir itu kembali padanya, yakni pada tempat-tempat itu, kepada yang mutaakhir, yang belakang secara lafadz maupun secara tingkatan. Tetapi li gharadin balaghiyin, untuk tujuan balaghah ya, untuk tujuan penekanan makna. Wa tusamma mawadi'at taqaddumil hukmi, dan disebut tempat-tempat didahulukan secara ketentuannya, hukmi. Yadkuruhan nuhatu fi akhiri babil fa'il. Para ahli nahwu biasa menyebutkannya di akhir bab fa'il. Wa minha, dan diantaranya adalah fa'il ni'ma wa bi'sa. Fa'il ni'ma dan bi'sa. Fa'il ni'ma dan bi'sa. Wa ya'ti dzikruhu qariban, insyaallah akan datang penyebutannya sebentar lagi ya. Qariban ini pada tempat yang dekat insyaallah. Yang kedua majruru rubba. Majrur rubba. Majrur rubba kembali kepada yang lebih rendah tingkatannya dan lebih akhir. Nahwu rubbahu sadiqan yu'inu ala syadaidi ya. Rubbahu sadiqan, sedikit sekali kawan, yu'inuhu, yang membantunya, ala syadaidi ya, dalam keadaan kesusahan-kesusahan. Gimana ini? Hu itu adalah domir ya. Kalau tempatnya secara asal itu setelah yu'inuhu gitu ya. Jadi kedudukannya adalah maf'ul, dia kembali ke belakang. Ala kulli hal ini pengecualian. Kemudian yang berikutnya domir fi babi tanazu. Pada bab tanazu, tanazu akan datang bab tanazu, yaitu dua amil tapi makmulnya satu ya. Amilnya dua tapi makmulnya satu, atau mungkin bahkan lebih dari dua. Misalnya tusabbihunallaha wa tuhammidunallaha wa tukabbiruna salasan wa salasin. Kamu bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir 33 kali. 33 kali ini kan makmulnya satu kan, tapi amilnya itu tiga semua. Maksudnya kamu bertasbih 33 kali, kamu bertahmid 33 kali, kamu bertakbir 33 kali. Tapi dalam hadis kan enggak disebutkan cuma 33 kali, cuma satu kali, di satu saja di belakang. Ini termasuk bab tanazu ya. Wallahu alam, semoga akan datang insyaallah. Yang keempat adalah dhamir sya'ni wal qissah. Wallahu alam.
Nggih, Kra Mas Aris. Asaniyatu. Saniyatu ayyakunal maf'ulu dhamiran muttasilan bil fi'li. Nggih. Yang kedua, maf'ulnya adalah dhamir muttasil dengan fi'il. Muttasil ini yang bersambung. Maf'ulnya adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il, sehingga lebih dahulu daripada apa? Fa'ilnya. Nah, terus Nahwu akromani solihun. Contoh, telah memuliakanku solih. Fal ya'u maf'ulun bihi muqaddamun. Maka ya adalah maf'ul bih muqaddam. Wa solihun fa'ilun mu'akhkharun. Dan solih adalah fa'il mu'akhkhar. Walau qudimal fa'ilu wa faqila akroma solihun iyaya. lan fasola. La'an fasolat dhamiru ma'a imkanit tisolihi. Wa hadha la yajuzu illa fima ustusniya kama taqaddama fit dhamiri. Dan soleh adalah fa'il muakhir. Seandainya didahulukan fa'il, maka dikatakan telah memuliakan soleh aku, padaku. Karena Lan fasola apa? agar terpisah La. dhamir. Lan fasola itu dari kata la taukid, dan apa? Infasola. Maka tentunya terpisah atau sungguh terpisah itu ya. Menjadi lan fasola ya, bukan la yang berarti tidak ya. Lan fasola ya. La tambah infasola jadi lan fasola ya. Nah, itu asal dari lan fasola. La artinya sungguh ya, taukid. Lan fasola. Tentunya sungguh terpisah dhamir dengan kemungkinan ketersambungannya. Yakni dengan kemungkinan boleh disambung, bisa disambung. Tapi kenapa harus dipisah? Maka enggak boleh ya. Terus dan ini tidak boleh kecuali pada apa yang dikecualikan. sebagaimana Telah berlalu di dalam bab dhamir. Bab dhamir ya, misalnya atau itu ka iyahu, atau itu kahu ya boleh. Nggih. Tapi contohnya Ibnu Hisham beda dengan contoh dalam syarah ya. Contohnya Ibnu Hisham apa? Dorobani apa? Zaidun. Dorobani Zaidun. Maf'ulnya adalah huruf ya. Ya ini adalah domir ya mutakalim ya. Domir nasab mutasil. Zaidun fa'ilnya. Di sini harus didahulukan daripada Zaidun. Tidak boleh dikatakan doroba Zaidun iyaya. Tidak boleh. Kenapa? Karena memungkinkan untuk disambung. Dorobani bisa disambung, tidak boleh dipisah ya. Karena kalau disebutkan Zaidun dulu, doroba Zaidun iyaya, maka tentu terpisah ya. Terpisah apa? Domir dari ini. Padahal kaidahnya domir itu kalau bisa disambung ya tidak boleh dipisah ya, harus disambung kecuali dalam yang dikecualikan saja. Jadi yang kedua, kalau maf'ulnya adalah domir yang bersambung dengan fi'il, maka tentu lebih dahulu daripada maf'ul. Karena maf'ul tidak saya ulangi. Kalau maf'ulnya adalah domir yang bersambung dengan fi'il, maka lebih dahulu daripada fa'il. Karena fa'il nggak mungkin di sini sebelum fi'il. Kalau fa'il di sini sebelum fi'il nggak jadi fa'il, nanti jadinya mubtada. Ya. Ini yang kedua, paham ya? Nah, dorobani Zaidun. Jadi maf'ul harus didahulukan. Ya lagi Mas, asali satu Ayyahsurul fa'ilu bi innama. Ya, atau yuhsara ya. Ayyuhsaral fa'ilu. Yuhsara yakni di hasr, dibatasi. Yang ketiga, dibatasi fa'il dengan innama. Nahwu innama yanfa'ul mar'al amalu as-salihu. Contoh, sesungguhnya yang memberi manfaat pada seseorang, sesungguhnya yang bermanfaat terhadap seseorang adalah amal soleh. Amal soleh ya. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Firman Allah Ta'ala,
Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, jadi di sini kata al-mar'a maf'ul, al-amalu fa'il, tapi wajib didahulukan maf'ulnya karena fa'ilnya dibatasi dengan innama. Dalam artian ma yanfa'ul mar'a illal amalus sholihu, ya, mengandung kata illa, pembatasan, dibatasi. Ya, kita tahu bahwa pembatasan itu ada mutlak, ada nisbi. Dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, lafadz jalalah Allah maf'ul bih, ya. Kemudian al-ulama'u fa'ilnya, ya. Ya, terus Fal ulama'u fa'ilun fa'ilu yakhsha, maka kata ulama adalah fa'il yakhsha. Au yukhsaru bi illa, ya, atau dibatasi dengan illa juga. Kalau tadi yang awal dibatasi dengan innama, dibatasi dengan illa alal asoh. nahwu la yanfa'ul mar'a illal amalus sholihu. Solihu, ya. Wa hadhil mas'alatu lam yadhkuruhal musannifu. Ya. Contoh, tidak ada yang bermanfaat terhadap seseorang, Memberi manfaat terhadap kepada seseorang kecuali amal soleh. Dan masalah ini tidak disebutkan musannif. Ya, dan masalah ini tidak disebutkan oleh penulis, yakni Ibnu Hisham. Jadi masalah yang ketiga ini wajib didahulukannya maf'ul daripada fa'il, ya, tentunya karena kitabnya diberi judul Qatrun Nada, tidak memaksudkan membahas semua masalah. Kemudian yang ketiga wujubu takdimil fa'il. Enggak ada yang ketiga, ya. Dalam artian wajib didahulukan fa'il. Kalau tadi pertama boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Yang kedua wajib diakhirkan fa'ilnya, ya. Ada 3 keadaan itu. Yang berikutnya ini yang ketiga wujubu takdimil fa'il, wajib didahulukannya fa'il, yakni sebelum maf'ul bih. Karena kalau tidak maknanya akan rancu, ya. Misalnya tadi kita contohkan apa? Doroba Musa Isa, ya. Doroba Musa Isa. Yang memukul siapa? Musa. Kalau dibalik kan nggak boleh, ya. Maf'ul bihnya di belakang, di depan. Doroba Isa Musa, ya salah, ya. Tapi kalau contoh akhoda asimun jaizatan sebelum asim pun maknanya bisa difahami, ya, bisa dipahami. Yang penting maknanya bisa dipahami, meskipun tulisannya nggak berubah, sebagaimana akan dicontohkan oleh Ibnu Hisham. Waqad yajibu takhirul maf'uli, dan terkadang wajib diakhirkan maf'ulnya. Maf'ul wajib diakhir. Ka dorobtu zaidan, seperti aku telah memukul Zaid. Karena ini apa? Domir yang bisa disambung. Dorobtu tidak boleh dipisah, ya. Kemudian wa, dan seperti juga ma ahsana Zaidan, betapa bagusnya Zaidan, Zaid. Wa doroba Musa Isa, dan seperti doroba Musa Isa. Doroba Musa Isa ini harus difahami, Isa adalah maf'ulnya, Musa adalah apa? Fa'ilnya. Bikhilafi, berbeda dengan ardo'ati sugro al-kubro. Mamana ardo'at? Menyusui. Al-sugro yang kecil, al-kubro yang besar. Ini fa'ilnya mana? Ardo'ati sugro al-kubro. Fa'ilnya apa? Kubro. Karena secara makna, secara logika nggak mungkin yang kecil menyusui yang besar. Nah, ini korinah maknawiyah. Ini boleh, ya. Ardo'ati sugro al-kubro boleh. Fa'ilnya adalah kubro, boleh di belakang. Nah, karena maknanya sudah dipahami, tidak mungkin yang kecil menyusui yang besar. Dzukira fi mamado, disebutkan pada yang telah lalu, annal asla taqaddumul fa'ili wa ta'akhurul maf'uli, bahwa secara asal adalah didahulukannya fa'il dan diakhirkannya maf'ul. Wa qad yakunu dzalika wajiban, dan hal itu terkadang wajib.
Wadzalika fi salasi masaila. Demikian dalam 3 keadaan. Wajib fa'il lebih dahulu daripada maf'ul. Zakara minha Ibnu Hisyamin mas'alataini. Ibnu Hisyam menyebutkan di antara 3 itu 2 masalah saja. Iqra Mas Frendi. Al-ula. Al-ula idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran wal maf'ulu bihi. Ulangi. Idza kana al-fa'ilu dhamiran muttasilan. Mutasilan ya, mutasilan. Wal maf'ulu bihi isman dhahiran. Yang pertama, jika fa'ilnya adalah dhamir muttasil dan maf'ul bihnya adalah isim dhahir. Nahwu apa ini? Atqantul amala. Fala yajuzu taqdimul maf'uli 'alal fa'ili bi an taqula atqanal amala ana. Ini enggak boleh ya, tidak terjadi, wallahu alam. Tidak ada didengar dari Arab tadi. Terus li alla yanfasilu dhamiru dhamiru ma'a imkanit tisalihi wa hadza la yajuzu ila fi ma ustusniya kama fi babid dhamiri. Contoh, aku mengerjakan dengan baik perbuatan itu. Ya, itqan itu mengerjakan dengan baik itu. Terus maka tidak boleh mendahulukan maf'ul atas fa'il. Karena dengan engkau mengatakan ya, atqanal amala ana. Ini enggak boleh ya. Supaya tidak terpisah domir secara kemungkinan dengan adanya kemungkinan bersambungnya. Ya, supaya domir itu tidak terpisah dengan adanya kemungkinan bisa disambung. Artinya kalau dengan ada kemungkinan bisa disambung, tidak boleh dipisah. Terus dan ini tidak boleh kecuali pada hal-hal yang dikecualikan. Sebagaimana di dalam bab dhamir. Ya, ini sebagaimana tadi ya, bolehnya dipisah dengan kemungkinan bisa disambung, itu pengecualian dalam bab dhamir ya. Di bawahnya ada keterangan undur safhah al-khamisah wa tis'in. Itu yang pertama. Kalau fa'ilnya adalah dhamir bersambung dengan fi'il, maka fa'il harus didahulukan. Lain langsung jatuh setelah fi'ilnya. Terus asaniyatu idza khifa iltibasu ahadihima bil akhiri ya, wadzalika idza khafiyal i'rabu fihima walam tujad qarinatun tubayyinul fa'ila minal maf'uli. Nahwu akrama Musa Isa fayajibu kaunu Musa fa'ilan wa Isa maf'ulan. Yang kedua, jika dikhawatirkan perancuan salah satu keduanya dengan yang lain. Ya, dikhawatirkan ada iltibas, ini kesamaran, ketidakjelasan salah satunya dengan yang lain ya. Kapan itu tidak jelasannya? Terus dan demikian itu apabila dikhawatirkan i'rabnya pada keduanya. Ya, apabila samar i'rab pada keduanya. Terus dan tidak didapati penyerta yang menjelaskan fa'il dari maf'ul. Ya, tidak ada peserta yang menjelaskan penyerta yang menjelaskan mana fa'il, mana maf'ul. Seperti contoh, Musa telah memuliakan Isa. Ya, akroma Musa Isa. Kalau ini enggak ada qarinah ya.
Artinya korinahnya ya cuma urutan itu. Beda kalau tadi akhoda jaizatan asimun, udah jelas korinahnya, karena nggak mungkin jaizah mengambil asim, yang pasti asim mengambil jaizah itu. Kalau di sini nggak ada korinah selain urutan, ya, selain urutan. Akrama Musa Isa, maka wajib dipahami, ya. Maka beliau mengatakan fayajibu kaunu Musa fa'ilan, maka wajib Musa itu sebagai fa'il, wa Isa maf'ulan, dan Isa sebagai maf'ul, ya. Nggih, Mas Bayu Iqra, fa'in wujida. Fa'in wujida qarinatul lafdhiyatu au ma'nawiyatu. Ma'nawiyatun nggih, tubayyinul fa'ila minal maf'uli lam yajib takdimul fa'ilu wa ta'khirul maf'uli. Nyam, diartikan dulu. Maka jika ditemukan korinah, jika didapati, ya, maka jika didapati korinah secara lafadz atau makna yang menjelaskan fa'il dari maf'ul. Ini ungkapan Arab, ya. Tubayyinul fa'il minal maf'ul, maksudnya menjelaskan mana fa'il mana maf'ul, maksudnya gitu, ya, menjelaskan fa'il. Terus maka tidak wajib mendahulukan fa'il. Maka tidak wajib mendahulukan fa'il dan mengakhirkan maf'ulnya. Kalau ada korinah, ya, kalau ada penyerta, falafdiyatu nahwu wa'adot Isa Laila. Ya, kalau begini fa'ilnya mana? Fa'ilnya Laila. Tandanya apa? Tandanya wa'adot, ya, dikasih tak taknis. Kasih tak taknis, maka fa'ilnya tentu mu'annas. Tidak mungkin Isa yang fa'ilnya, karena nggak boleh dikasih tak kalau fa'ilnya adalah Isa. Ini korinah secara lafadz. Apa korinah secara lafadz ini? Adanya tak taknis, ya. Wa'adot Isa Laila. Laila menasehati Isa, tidak boleh diartikan Isa menasehati Laila. Kenapa nggak boleh? Karena ada tak tanis pada fiilnya. Adanya tak tanis pada fiilnya menunjukkan pelakunya adalah mu'annas, ya. Terus Falaila fa'ilun bidali taknisil fi'li. Nah, diartikan. Maka Laila sebagai fa'il dengan petunjuk taknisnya fi'il. Pada fi'il. Ya, ini adanya taknis pada fi'il. Terus wal ma'nawiyatu nahwu ardu'at as-sugro al-kubro. Dan secara makna contohnya wanita yang besar itu menyusui yang kecil. Fa al-kubro fa'ilun mu'akhkharun anil maf'uli. Maka al-kubro sebagai fa'il yang diakhirkan dari maf'ulnya. Ya, fa'il yang diakhirkan daripada maf'ulnya. Kenapa? Ada korinah penyerta secara maknawi, ya. Tidak mungkin yang kecil menyusui yang besar. Nah, terus Mas, asali satu ayakuna maf'ulu mahsuron bi innama nahwu innama yaqulul muslimu sadiq. Innama yaqulul muslimu as-sidqa. Yang ketiga berupa maf'ul. Maf'ulnya itu berupa mahsuron. Mahsurannya dibatasi. Maf'ulnya itu dibatasi. Yang dibatasi dengan innama. Contoh
Sesungguhnya dia orang muslim itu berkata, orang muslim itu berkata benar. ya, innama yaqulul muslimu sidqa. Yani sesungguhnya hanyalah, ini innama untuk pembatasan ya. Orang muslim itu hanyalah berkata yang benar. Au Bi illa ala, ya, pembatasannya dengan kata illa. Alal asohi. Alal as-sahih nahwu ma yaqulul muslimu ilal sidqa. Illa sidqa. Atau dengan ila pada Menurut yang lebih sahih. Yang lebih sahih, contoh tidaklah seorang muslim berkata kecuali benar. Ya, benar atau jujur ya. Terus fa asid ko maf'ulun bihi fil misalaini wa yajibu ta'khiruhu anil fa'ili wa hadhil mas'alatu lam yadhkur hal musannifu. Ya, lam yadhkur hal musannifu. Yadhkur majzum ya, ada lam majzum. Lam yalid ya. Contoh. Nah, terus diartikan maka as-sidqa sebagai maf'ul bih pada dua contoh ini. Dan wajib mengakhirkannya. Wajib diakhirkannya ya. Fa'ilnya. Wajib diakhirkannya dari fa'il. Yani setelah fa'il. Kata sidqa dalam contoh ini wajib diakhirkan karena dibatasi dengan innama atau illa. Terus dan masalah ini tidak disebutnya oleh penulis. Ya, tidak menyebutkannya penulis. Itu tentang didahulukannya maf'ul bih atas fa'il ya. Atau dengan kata lain diakhirkannya fa'il setelah maf'ul bih. Ada 3 hukum. Ada kalanya boleh, ada kalanya wajib, ada kalanya tidak boleh ya. Yang tidak boleh dibahas yang terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah hukmu takdimil maf'uli alal fi'li. Ketentuan didahulukannya maf'ul bih sebelum fi'il ya, sebelum fi'il. Hukumnya boleh saja ya. Misalnya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ul bihnya didahulukan. Kemudian misalnya fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun ya. Misalnya lagi man ra'aita fil masjid, man maf'ul bih ya. Mada akalta maf'ul bih ya, didahulukan. Qauluhu, perkataan beliau, wa qad yataqaddamu alal amili jawazan, dan terkadang dia mendahului amilnya secara boleh, yakni maf'ul. Nahwu, contoh fariqon hada, sebagian satu golongan dia beri petunjuk. Nah, fariqon adalah maf'ul bih. Wa wujuban, dan terkadang wajib, yakni maf'ul bih wajib didahulukan sebelum amilnya. Amilnya maksudnya adalah fi'il. Dalam contoh kita, nahwu, contoh ayyamma tad'u ya, ayyanma tad'u. Ayyan adalah maf'ul bih ya, yang manapun ya, yang manapun, tad'u, kalian menyeru, falahul asmaul husna ya. Kenapa ini wajib didahulukan ya? Karena dia apa ya? Seperti sabihun bil mudhaf. Anda tahu sabihun bil mudhaf ya? Sabihun mudhaf kepada ma, dan ma didahulukan. Allah ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, yaitu tentang didahulukannya maf'ul bih sebelum fi'il ya. Kalau tadi didahulukan maf'ul bih sebelum fa'il, kali ini didahulukan maf'ul bih sebelum fi'il, dan kadang boleh, kadang enggak boleh ya. Kadang boleh, kadang wajib. Allah ta'ala alam.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.